Pernah nggak sih kalian ngerasa asing di lingkungan kampus sendiri? Atau melihat teman kalian yang diperlakukan berbeda hanya karena latar belakang ekonomi, kondisi fisik, atau penampilannya? Kesenjangan sosial itu nyata, dan sayangnya seringkali menjadi akar dari diskriminasi dan perundungan di lingkungan akademik. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kesenjangan sosial dapat melahirkan diskriminasi dan perundungan, serta bagaimana pendidikan yang inklusif menjadi jawabannya. Mungkin kita kira kesenjangan cuma soal si kaya dan si miskin. Padahal bentuknya jauh lebih luas. Perbedaan kondisi fisik, akses, fasilitas, keluarga, hingga status sosial seringkali membuat seseorang diperlakukan berbeda, khususnya di lingkungan kampus atau pertemanan. Seringkali kesenjangan menjadi akar dari perundungan karena ketidaksetaraan. Tahu nggak sih teman-teman bahwa biasanya dampaknya itu adalah itu bisa berupa ejekan, kucilan, atau kekerasan fisik. Dan biasanya pelakunya itu nggak sadar bahwa yang mereka lakukan tuh adalah tindakan bully. Seringkali bullying hanya dianggap sebagai candaan biasa, teman-teman. Padahal tidak semua candaan biasa itu diterima bagi orang lain. Ketika seseorang terus-menerus diejek, dikucilkan, atau diperlakukan rendah karena suatu perbedaan yang dimilikinya, itu sudah termasuk bentuk perundungan atau bullying, teman. Nah, biasanya mereka dibully itu karena entah dari latar belakang keluarga, penampilan, atau fisik mereka. Nah, yuk kita lihat realitanya di sekitar kita dan kita dengerin juga cerita dari teman-teman kita. Halo, sebelumnya perkenalkan, aku Angger. Kenalkan, nama aku Larasati Dinda. Halo semuanya, perkenalkan aku Zafira Hanin. Halo, Pak Satwa Merazalia. Nggak sih kamu merasa terdiskriminasi karena punya perbedaan yang membuat kamu merasa tersingkirkan atau merasa asing di kamu sendiri? Sebelumnya pernah ya, ketika mungkin dari kita kerkom gitu, kayak kerja kelompok mengerjakan tugas itu kan banyak sekali dari mahasiswa itu yang berbeda daerah gitu ya. Nah, sedangkan saya berasal dari Akamsi dan itu pun Akamsinya jauh dari kampus, mungkin PP kurang lebih 2 jam gitu. Jadi mungkin kayak jadi ejekan itu kayak daerah saya Bantul ya, kayak diejek kayak Bantul gitu, kayak Bantul jauh, pelosok dan lain sebagainya. Itu terkadang ada beberapa mahasiswa yang niatnya bercanda tetapi dia dia seperti serius dan itu menyentuh gitu ya di hati saya seperti tersindir gitu. Itu sih terjadi di sekitar aja ya. Kebetulan aku tuh sering nemuin misalnya nih ada ejekan-ejekan kecil. Contohnya, kamu dari pedalaman, dari daerah pelosok, pasti nggak ada toko ini ya, nggak ada soal lain lah, dan sebagainya, kayak gitu aja. Oke, mungkin itu pengalaman yang pernah banget ya terjadi pada aku, karena pada dasarnya aku bukan orang yang berasal dari Yogyakarta sendiri. Aku berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Brebes, sehingga seringkali aku mengalami diskriminasi berupa bahasaku. Gaya bahasaku kan masih logatnya tuh masih kental dengan ngapak dan lain sebagainya. Jadi mungkin dirasa berbeda dengan teman-teman di sekitar aku. Aku yang pasti pernah, karena aku bukan berasal dari Jogja. Aku tuh dari Jawa Barat yang kulturnya tuh pasti beda dong dari Jogja. Terus kadang juga aku kalau teman-temannya lagi ngomong bahasa Jawa juga aku nggak ngerti mereka tuh ngomong apa. Jadi aku merasa terasingkan dari mereka. Cerita yang baru saja kita dengar mungkin terdengar sederhana, namun membuka kesadaran kita. Diskriminasi bukan cuma soal cerita di media sosial. Ini adalah kenyataan yang masih ada di sekitar kita. Di skala global, dunia punya satu janji besar. Leave no one behind. Jangan ada satupun orang yang tertinggal. Janji ini mencakup 7 hal dasar: ekonomi, fisik, gender, status sosial, usia, hingga kesempatan. Tapi di dalam ruang kuliah, janji ini terkadang patah hanya karena kita kurang dalam menerima perbedaan. Disinilah pentingnya para pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas tidak hanya dinilai dari akreditasi atau megah di gedung kampus. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang inklusif yang mana dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan setara bagi setiap orang di dalamnya. Sebagai kampus inklusif, UNY tidak hanya menjadi tempat untuk mengejar gelar, tapi sebagai ruang di mana setiap latar belakang dirangkul dari semua hak belajar itu.
Untuk membuat kampus yang ramah bukan cuma soal mematuhi aturan yang ada, tapi kita juga harus menghargai orang-orang di sekitar kita. Sebab merawat keberagaman adalah tentang menyuburkan tanpa mencela dan menghargai tanpa membedakan. Mari kita hentikan perundungan, persempit kesenjangan demi ruang belajar yang manusia bagi kita semua. Tolak perundungan. Tolak perundungan. Tolak perundungan. Tolak perundungan. Tolak perundungan. Takkan perdamaian. Takkan perdamaian. Takkan perdamaian. Takkan perdamaian. Takkan perdamaian.